Halo semua, perkenalkan nama saya Salma Aprilia Putri dengan NIM 292020505 dari Program Studi PGSD Internasional Universitas Kristen Satya Wacana. Di video ini, saya akan memaparkan materi tentang memperkenalkan bangsa melalui kegiatan kolaborasi BIPA, serta refleksi kolaborasi BIPA bersama mahasiswa Tiongkok. Selamat menonton! Bahasa Indonesia kini semakin mendunia. Terbukti dari semakin banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu e-book mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang banyak dipakai di seluruh dunia, mulai dari negara Asia hingga Eropa. Sebagai contoh, negara Korea, Mesir, Australia, Jepang, dan negara-negara lain telah mengajarkan bahasa Indonesia di kampusnya masing-masing. Bahkan di Mesir terdapat pusat kajian bahasa Indonesia. Contoh universitas yang telah mengajarkan bahasa Indonesia antara lain: 1. Hankook University of Foreign Studies dari Korea, 2. Al-Azhar University dari Mesir, 3. University of Southern Queensland dari Australia, dan 4. Tokyo University of Foreign Studies dari Jepang. Fakta tersebut dapat dijadikan gerbang awal untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional melalui bahasa. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan ialah melalui kegiatan kolaborasi BIPA bersama mahasiswa asing. Di dalam kegiatan kolaborasi, mahasiswa Indonesia dapat melakukan presentasi dengan tujuan untuk memperkenalkan bangsa menggunakan bahasa Indonesia. Materi presentasi yang dipaparkan dapat berupa keragaman budaya Indonesia. Kolaborasi BIPA adalah salah satu contoh inovasi pembelajaran BIPA. Menurut Kusmiatun pada tahun 2015, dengan pembelajaran BIPA, orang asing diharapkan mampu menguasai bahasa Indonesia atau berbahasa Indonesia. Harapannya, dengan kolaborasi BIPA ini, mahasiswa asing dapat memahami dan akhirnya menguasai bahasa Indonesia. Kolaborasi BIPA juga dapat dijadikan tempat untuk mahasiswa asing lebih mengenal Indonesia. Sejalan dengan isi salah satu makalah Kongres Bahasa Indonesia, yaitu pengajaran BIPA di samping media untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia juga merupakan media yang sangat strategis untuk menyampaikan berbagai informasi tentang Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia seperti yang tertera dalam visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pengembangan BIPA, yakni terlaksananya pembelajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antar bangsa. Sehingga harapan utama dari dilakukannya kolaborasi BIPA adalah mahasiswa asing dapat mengetahui dan memahami bahasa Indonesia serta keragaman Indonesia. Kolaborasi dapat membantu meningkatkan skill mengajar BIPA. Dengan kolaborasi, mahasiswa Indonesia dapat berlatih menjadi guru BIPA. Berdasarkan pengalaman kolaborasi saya dengan teman-teman bersama mahasiswa asing asal Tiongkok, saya dan teman-teman melakukan presentasi dengan materi keragaman budaya Indonesia seperti makanan daerah, permainan daerah, tarian daerah, dan tempat wisata di setiap daerah menggunakan bahasa Indonesia. Dari kegiatan tersebut, kami telah berlatih untuk menjadi guru BIPA. Meskipun kami telah berusaha menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, ternyata masih muncul permasalahan dari mahasiswa asing, seperti kesalahan tata bahasa. Salah satu cara untuk dapat membantu memperbaikinya adalah melakukan sebuah diskusi pada saat kolaborasi. Saat diskusi berlangsung, mahasiswa Indonesia dapat membantu mahasiswa asing untuk memahami tata bahasa Indonesia. Kegiatan kolaborasi BIPA juga dapat digunakan untuk menjalin sosialisasi. Melalui kegiatan kolaborasi bersama mahasiswa Tiongkok kemarin, saya dapat menemukan teman baru yang tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga berasal dari luar Indonesia.
Setelah mendapatkan teman baru, mahasiswa dapat menjalin komunikasi lebih intensif lagi di luar kegiatan kolaborasi. Pada saat melakukan komunikasi intensif, mahasiswa dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman, sehingga wawasan mahasiswa akan bertambah. Kolaborasi BIPA adalah salah satu contoh inovasi pembelajaran BIPA yang dapat dilakukan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia. Tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional. Semakin banyak orang yang mengenal Indonesia, maka akan semakin banyak pula orang yang mencintai Indonesia. Kolaborasi tentunya juga akan mendatangkan banyak manfaat untuk para mahasiswa yang melakukannya, seperti melatih skill mengajar BIPA, menemukan teman baru, dan dapat saling bertukar pikiran serta pengalaman dengan teman baru. Manfaat terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dengan melakukan kolaborasi BIPA, mahasiswa sudah turut berkontribusi memperkenalkan bangsa ke kancah internasional. Maka dari itu, tetaplah bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.